Bab 349. Aku adalah adikmu. Pada saat ini, mata Yumikin memerah dan wajahnya penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Di dalam hatinya, Jerry yang selalu merupakan gambaran suami yang sempurna. Dia bangga pada kakaknya karena dapat menikah dengan pria yang luar biasa. Tapi sekarang, sahabat terbaik kakaknya memegang lengan Jerry Yang, jadi bisa dibayangkan betapa kecewanya dia pada Jerry Yang. Yumi, jangan salah paham, Susan Su dan aku baru saja bertemu. Ada terlalu banyak orang di sini dan dia memakai sepatu hak tinggi. Dia takut terjatuh, itu sebabnya dia memegangi lenganku. Jerry Yang langsung sedikit panik dan buru-buru menjelaskan. Fakta juga membuktikan, selama bertahun-tahun, dia hanya pernah memiliki satu wanita, Lacey Kin. Hanya ada satu wanita ini di dalam hatinya juga. Susan Su, cepat jelaskan kepada Yumi. Jerry yang berkata dengan sedikit cemas. Baru setelah itu Susan Su kembali sadar dan berpura-pura panik. Yumi, apa yang dikatakan Jerry yang semuanya benar. Kamu tidak boleh memberitahu kakakmu tentang hal ini. Karena kamu sudah mengatakan bahwa aku salah paham tentang kalian, mengapa kamu masih takut aku akan memberitahu kakakku tentang hal ini? Yumikin bertanya sambil menatap Susan Su dengan sinis. Wajah Susan Su penuh dengan kepanikan, matanya memerah dan dia terlihat seperti akan menangis. Dia memegang lengan Yumikin dan memohon, Yumi, aku mohon padamu. Tolong jangan beritahu kakakmu. Kita sudah menjadi sahabat baik selama bertahun-tahun, aku sangat menghargai hubungan kita. Jika Lacey benar-benar salah paham, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Pada saat ini, Susan Su tampak seperti sedang menjelaskan, tetapi dia menunjukkan ekspresi bersalah. Tidak apa-apa jika dia tidak menjelaskan, tetapi cara dia berusaha keras untuk menjelaskan membuat Yumikin semakin yakin bahwa hubungan wanita ini dengan Jerry yang ambigu. Diam. Yumikin berkata dengan marah, wanita sepertimu sama sekali tidak layak menjadi sahabat kakakku. Anggap saja kakakku buta karena tetap menganggapmu sebagai saudara yang baik. Dia menatap Jerry yang lagi dengan marah, Jerry Yang, aku pasti akan memberitahu kakakku tentang masalah ini, jadi jaga sikapmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jerry yang tertegun, tidak ada hubungan antara dirinya dan Susan Su. Hanya dipegang lengannya, Yumikin begitu terganggu. Dia tidak takut Yumikin akan memberitahu Lacey Kin tentang hal ini. Tetapi dicurigai oleh Yumikin membuatnya sangat tidak nyaman. Jerry Yang, maaf, aku. Susan Su tampak menyesal. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diselak oleh Jerry Yang, tidak masalah, tidak ada apa-apa di antara kita. Aku akan menjelaskannya dengan jelas kepada Lacey. Jerry Yang, jangan lakukan itu. Susan Su segera menjadi cemas dan berkata dengan mata merah, jika Lacey benar-benar salah paham denganku, bahkan jika kesalahpahaman itu diselesaikan nanti, dia pasti akan memiliki dendam padaku di dalam hatinya. Lacey bukan orang seperti itu. Ekspresi Jerry yang acuh tak acuh, tetapi pada saat yang sama ada sedikit kemarahan di hatinya. Dia tahu betul orang seperti apa Lacey Kin. Selama dia menjelaskan dengan benar, Lacey Kin pasti tidak akan salah paham. Tetapi Susan Su terus mengatakan bahwa dia takut Lacey Kin akan salah paham, yang jelas berarti dia tidak mempercayai Lacey Kin. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli lagi dengan Susan Su dan mengejar Yumikin ke arah yang dia pergi. Yumi, tunggu aku. Melihat punggung Jerry yang saat dia pergi, Susan Su menjadi pucat untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Di dalam hatimu, apakah Lacey Kin benar-benar penting? Saat pertama kali dia bertemu Jerry yang di klub Nightlight, dia telah memandang rendah Jerry Yang. Sampai saat di depan gerbang kediaman keluarga Su, ketika seseorang hendak menabraknya dengan mobil dan Jerry yang menyelamatkannya dalam sekejap, dia langsung jatuh cinta dengannya. Di perjalanan ke kota Zhou, saat Jerry yang menggunakan mobilnya sendiri untuk menabrak mobil si pembunuh yang mencoba menabraknya, sosok Jerry yang semakin terukir di dalam benaknya. Kemudian,
ketika dia mengetahui bahwa Jerry Yang akan pergi ke keluarga Meng di ibu kota provinsi, dia mencemaskan Jerry Yang dan memohon kepada ayahnya untuk pergi ke keluarga Meng untuk membantu. Namun dia ditolak oleh Choki Su. Baru setelah Jerry Yang kembali dengan selamat, dia merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah mengidap racun pria ini, dan ini tipe yang sampai masuk jauh ke dalam tulangnya. Ketika dia bertemu Jerry Yang di pintu masuk Hotel Zhongzhu barusan, hatinya penuh kegembiraan. Dia berpikir bahwa dia bisa menghabiskan waktu bersama Jerry Yang di ibu kota provinsi sebagai pasangan, tetapi dia diganggu oleh Yumi Qin. Semakin dia memikirkannya, semakin pedih hatinya. Baru setelah ada rasa asin di mulutnya, dia menyadari bahwa dia benar-benar meneteskan air mata untuk pria ini. Saat ini, Jerry Yang sudah menyusul Yumi Qin, dan terus menjelaskan. Hanya saja Yumi Qin mengabaikannya dan terus maju seolah-olah dia tidak melihat Jerry Yang. Pada saat ini, dia juga sudah lebih tenang. Ketika Jerry Yang terus-menerus menjelaskan, dia tahu bahwa dia memang salah paham. Lagi pula, dia hanya melihat Susansu memegang lengan Jerry Yang, itu saja. Dan berdasarkan pemahamannya tentang Jerry Yang, pria ini hanya mencintai kakaknya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Tetapi ketika dia memikirkan Susansu memegang lengan Jerry Yang, dia merasa tidak nyaman untuk sejenak. Jadi dia sengaja mengabaikan Jerry Yang. Melihat Jerry Yang menjelaskan dengan panik, dia malah sedikit senang di dalam hatinya. Yumi, aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengan Susansu. Lebih baik begini, aku akan menelepon Lesi sekarang dan menjelaskan semuanya. Ketika Yumi Qin tetap diam, Jerry Yang cepat-cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Tidak usah. Yumi Qin akhirnya angkat bicara dan memegang tangan Jerry Yang, karena kamu telah bekerja keras untuk mengikutiku begitu lama, aku akan mengampunimu sekali saja. Tapi, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah berduaan dengan wanita jalan yang licik itu di masa depan. Yumi Qin memiliki ekspresi sombong di wajahnya, seolah-olah dia akan memberitahu kakaknya jika Jerry Yang tidak berjanji padanya. Jerry Yang tidak takut Yumi Qin akan memberitahu Lesi Qin tentang masalah ini, tetapi dia takut disalahpahami oleh Yumi Qin. Di matanya, Yumi Qin adalah adiknya. Dia tidak ingin ada keluarganya yang salah paham kepadanya. Aku janji. Jerry Yang langsung senang dan buru-buru berjanji. Meskipun dia tidak takut Lesi Qin akan salah paham, dia tetap tidak ingin masalah ini diketahuinya. Bahkan jika dia bisa mengerti, itu masih akan membebani hatinya. Bukan hanya jalan licik itu, tapi wanita lain manapun, kamu tidak boleh berduaan. Terus, tidak ada wanita selain kakakku yang akan diizinkan untuk melakukan kontak fisik denganmu. Kamu tidak boleh mengambil inisiatif untuk menelepon wanita lajang manapun. Kamu tidak boleh menatap wanita manapun lebih dari 3 detik. Tidak boleh. Setiap kali dia mengucapkan satu kalimat, Yumi Qin mengulurkan satu jari untuk menghitung, dan akhirnya mengulurkan 10 jari sebelum dia rela melepaskannya. Wajah kecilnya yang manis penuh dengan kebanggaan. Aku berjanji padamu, aku berjanji untuk segalanya. Jerry Yang terus menganggukkan kepalanya. Ayo, temani aku jalan-jalan. Suasana hati Yumi Qin segera membaik. Dia mengulurkan tangan dan memegang lengan Jerry Yang, wajahnya penuh kebahagiaan. Jerry Yang tertegun, apakah dia benar-benar salah paham kepadanya? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada wanita selain Lesi yang diizinkan melakukan kontak fisik denganku? Jerry Yang berkata dengan wajah polos dan menunjuk ke lengannya yang dipegang oleh Yumi Qin. Bisakah aku dianggap sebagai wanita lain? Yumi Qin menjadi marah karena malu. Aku adalah adikmu. Adikmu, apakah kamu mengerti? Bersambung.